si majikan tidak fokus sama Cece yang baru. Ini loh yang membuat dua orang tidak bisa berhubungan dengan harmonis antara Cece yang baru dan juga majikannya, karena selalu teringat Cece yang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keep Me, kisah pekerja migran Indonesia. Nah, channel ini akan membacakan menceritakan kisah kawan kita, yang dimana dia menyuruh saya untuk membacakan kisahnya. Siapa tahu kawan-kawan yang memiliki pengalaman yang sama dengan dia, silakan nanti berdiskusi di bawah video ini. Siapa tahu nanti berguna buat kawan kita ya, yang dimana dia curhat dalam masalah ini. Oke, gini rek, kan kalau punya cerita juga silakan nanti kirim di fanspage Facebook ini atau email, bisa di email ya rek. Oke, ini adalah kisah yang ditulis, yang diceritakan kawan kita untuk dibacakan di channel ini. Si A adalah anak baru yang kerja di Hong Kong selama 3 bulan. Sedangkan si B adalah anak lama yang sudah di Indonesia karena kerja di majikan yang sama dengan si A. Jadi majikan itu memiliki pernah memiliki 2 pembantu, si A dan si B. Si A itu adalah pekerja baru. Nah, si B pekerja lama yang pulang di Indonesia dan tidak mau kembali lagi ke Hong Kong selama 3 bulan. Nah, ceritanya adalah si A ini kerja selama 3 bulan di majikannya. Dia ngerasain sakit hati bukan karena majikan sering marah. Ada ya rek, dimana posisi bahwa ada beberapa tipe yang dimana ketika Cece itu dimarahi majikan sakit hati. Kemudian ada juga yang dimana Cece ketika disindir itu sakit hati. Ketika ada juga Cece yang dimana disindir ataupun dimarahin itu nggak sakit hati, namun karena kalau sampai disentuh hatinya karena perkara dibanding-bandingkan, itu ada juga yang sakit hati. Jadi kalau mungkin dicerita ini nanti kawan-kawan menganggapnya bahwa udah biarin aja, fokus aja kerja ya, tapi ada dimana orang itu mengalami sakit hati karena ibaratnya tidak dikasih kepercayaan oleh majikan. Itu juga ada loh rek. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesuai dengan sifat kita. Tidak boleh menghakimi sesuai dengan sifat kita, tapi setidaknya kasih masukan yang harus bagaimana. Nah, jadi Cece yang lama ini suka telepon sambil menangis menceritakan bahwa dia tidak nyaman di Indonesia, dan mbaknya ini juga sering banget membuat profil foto anak-anaknya majikan di WhatsApp, seolah-olah itu menandakan bahwa dia sangat rindu di Hong Kong, sangat kangen sama anak-anaknya. Namun dia tidak menyadari bahwa hal itu membuat si majikan tidak fokus sama Cece yang baru. Ini loh yang membuat dua orang tidak bisa berhubungan dengan harmonis antara Cece yang baru dan juga majikannya, karena selalu teringat Cece yang si majikannya tuh cerita sama si A bahwa mbaknya si B ini loh di rumah kayaknya nggak nyaman banget, seolah-olah bahwa dia itu sebenarnya mau berkata terus terang bahwa pengen aja mbak lama ini tak suruh kerja di Hong Kong lagi gitu, tapi bahasanya nggak seperti itu loh. Dia agak pintar muter-muterkan bahasa, tapi intinya bahwa bagaimana kalau si Mbak B ini disuruh kembali ke Hong Kong kerja di sini. Tapi si majikan ini juga nggak pingin menginterminate si A karena tahu si A ini baik juga. Nah, itu yang membuat dilema
antara majikan dan cece lama atau pilih cece baru. Dan cece yang lama ini terus kontak ke majikannya, menceritakan bahwa situasi di Indonesia itu nggak seperti di keluargamu, yang dimana kebersamaannya itu bagus banget. Hal seperti itulah yang membuat si majikan itu agak ternyuh, Rek. Jadi pagi SMS, telepon, kemudian malam juga telepon, SMS. Jadi komunikasi itu nggak putus-putus antara majikannya sama Cece yang lama. Tetapi sekali lagi majikan itu tidak marah-marah sama si Cece baru, karena Cece baru ini bagus kerjanya, bahasa juga oke, juga baik sama anaknya, juga sayang sama anaknya. Tetapi kadangkala ketika majikannya menangis kemudian membandingkan, aku tuh sangat berterima kasih dengan si si B dulu atau Cece lama dulu, yang dimana udah jaga anakku, udah ngajarin aku banyak hal seperti itu. Dan nggak ada pembantu yang kayak dia, nggak ada yang Cece kayak dia seperti. Jadi semacam dia itu seolah-olah sebenarnya dia itu tidak membandingkan secara jelas, tapi ada membandingkan diputar-putar, Rek, ngomongnya. Nah, dan hal ini yang membuat sakit hati si Cece-nya baru, bahwa ya tahu, tapi jangan seperti itu, tidak perlu kamu menjelaskan berulang kali, tidak perlu kamu juga menangis, no. Karena kalau memang kamunya pengen si Cece-nya yang lama ini kerja lagi, ya monggo. Nah, tadinya mau di ngomong gitu, tapi dianya, oh ya aku tahu sih, biasanya kalau anak udah gede itu ya sering banget keluar lah, jadi nggak kayak anak kamu Dadai, yang dimana bisa dibuat mainan, diucel-ucel lah, disayang-sayang lah, dipeluk-peluk lah sama mbak yang lama. Karena apa? Ya udah gede loh, dia udah kemana-mana, udah memiliki pacar tentunya, udah jalan sana kemari. Nah, kayak suaminya dia udah terbiasa nggak ada si istrinya, jadinya ya dia tetap aja tidak begitu berpikir bahwa si ini adalah istriku, yang dimana ya bakal terus-terusan kalau tinggal di sini, dan kangen apa-apa kan nggak ada kayak gitu loh. Jadi itu yang membuat nggak nyaman sih Cecinya lama. Dan dalam hal ini si mbak yang baru itu meminta aku untuk bagaimana sih ini semuanya, aku harus bagaimana. Jadi aku menyarankan mbaknya ini, nggak apa-apa selagi majikan oke dan dia tidak terus terang, maksudku tidak selalunya bahas tentang mbaknya, itu masih bisa dimaafkan. Namun kalau nanti udah sering banget bahas mbaknya dan perlakuannya berubah dengan awakmu, walaupun kamu udah kerja bagus nih, namun perlakuannya berubah, nanti kamu bisa loh terus terang sama si majikanmu, ngobrol lah dari hati ke hati bahwa bos, kalau kamunya memang menginginkan si Cece lama untuk kerja di sini lagi, ya nggak masalah, karena dia kan udah lama kerja sama kamu, dan kamu ibaratnya udah anggap dia kayak keluarga sendiri. Ya aku nggak apa-apa kalau diganti dengan dia, tapi setidaknya beri aku waktu untuk cari majikan baru, dan setidaknya ya aku minta surat finish kontrak untuk hal ini. Dan aku tahu sih si temenku, si temen yang aku bacakan cerita ini bagus agensinya, jadi bisa minta agensinya, tanggung jawab banget agensinya ini. Jadi silakan kamu nanti tanggung jawab sama silakan nanti kamu curhat sama agensi juga baiknya bagaimana. Tapi setidaknya ketika kamu sama majikanmu atau Cece yang baru ini ngobrol sama majikannya tentang keinginan majikannya bagaimana dan kamunya bagaimana, mungkin akan menemukan terang. Jadi untuk saat ini mungkin jangan dulu, karena nanti dianggap kamu terlalu lancang. Namun ya kamu harus mengatakannya dulu, daripada nanti
eh kalau sampai kamunya diem aja, tidak menanyakan eh ke majikan, itu takutnya nanti majikan karena dia bingung milih atau mungkin dia pengen ganti tapi takut sama kamu cece barunya ini. Jadi lebih baik kamu menanyakan sama majikan daripada nanti majikan juga memendam-mendam, akhirnya dia mencari kesalahanmu, kan juga nggak penak kan. Banyak banget kejadian seperti itu yo, karena cecenya yang lama pengen kembali, akhirnya majikannya mencari kesalahan kepada cece baru. Seperti itu banyak banget pengalaman sih yang ceritakan oleh teman-teman aku dulu, maupun kasus-kasus yang aku terima dari kawan-kawan semuanya, itu sebenarnya banyak banget. Nah, itu adalah cerita yang aku ingin sampaikan kepada kawan-kawan, bahwa hal seperti ini adalah suatu hal yang sering banget terjadi, dan mungkin banyak kawan-kawan juga memiliki solusinya atau mungkin punya pengalaman sebagaimana. Dan tak sarankan buat kawan-kawan jangan mengambil hak orang lain, kerjaan orang lain ketika Anda udah nggak mau sama majikan, ketika Anda memutuskan untuk pulang di tanah air. Ya tunda dulu sampai si mbaknya ini finish kontrak. Jangan sampai Anda mengambil rezeki orang lain, karena pasti kalau Anda kembali lagi ke majikan itu belum tentu suasananya akan sama kayak dulu sebelum kedatangan cece baru. Belum tentu sama loh, Rek. Apalagi cece yang baru ini kerjanya bagus, sayang sama anak juga. Nah, cece lama juga sayang sama anak, tapi kan satu yang tidak punya kerja bagus dan juga suka mengambil uang milik majikan, uang belanjaan. Jadi hal seperti itu jangan Anda melakukan, mengambil barang yang bukan milik Anda. Kemudian yang kedua, jangan mengambil rezeki saudara kalian di kerjaan, karena suatu saat nanti pasti rezekimu juga nggak akan barokah karena Anda udah mengambil rezeki orang lain. Jadi buat kawan-kawan semuanya, percayalah bahwa ketika Anda kembali ke majikan yang lama, kemudian Anda itu terus komunikasi, terus membuyarkan kefokusan majikan untuk cece yang baru, terus mempengaruhi majikannya, percayalah suatu saat nanti Anda akan menyesal, karena memang sama aja bahwa Anda itu memakan bangkai kawan Anda sendiri atau meminum darah kawan sendiri. Jadi jangan lakukan itu, karena itu nggak akan pernah barokah. Nah, itu udah ceritanya ya, agak mulek sih, tapi semoga kawan-kawan juga paham. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.